teman-teman, kami di sini bersama owner Singgah Sini Coffee. Kami dari kelompok 2 Kewirausahaan STP Gri Dewantara Jombang. Kami lagi main-main nih di sini. Nah, untuk Singgah Sini Coffee seperti apa sih dan siapa mas yang ada di samping saya ini? Boleh perkenalkan, Mas? Oke, nama saya sendiri di sini Aditya Bernhagi. Saya selaku salah satu owner dari Singgah Sini ini. Oke. Untuk bagaimana awal usaha ini didirikan? Awal usaha ini didirikan ya itu seperti ya namanya orang usaha pasti punya pemikiran kita harus berkembang. Jangan ketika usaha jalan terus berhenti. Jangan. Jadi kita terinspirasi dari beberapa coffee shop yang ada di luar Jombang ini sih sebenarnya, bukan yang ada di Jombang. Bukan berarti saya menganggap coffee shop yang di Jombang ini nggak untuk ditiru ya, nggak baik untuk ditiru. Soalnya saya sendiri pun awalnya melihat ini tuh ada di Malang. Coffee shop seperti ini ada di Malang. Di Surabaya juga ada. Kebetulan basic saya itu ada kuliah saya di Surabaya, jadi saya sering ngopi di Surabaya. Kita bawalah produk seperti ini di Jombang. Jadi gitu. Jadi berbeda lah dari yang ada di Jombang. Berarti ini didirikan pada tahun berapa? Tahun 2019, tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin. Iya. Untuk asal mula nama kok bisa terfikirkan kayak Singgah Sini kayak gitu? Sebenarnya kita basicnya ngambil nama Singgah Sini itu seperti singgah sana. Oh iya. Singgah sana. Kenapa singgah sana? Soalnya kita melihatnya itu wah keren ya jadi orang yang ada di singgah sana. Tapi kenapa kita plesetkan jadi Singgah Sini? Soalnya kan kita coffee shop, singgah sini aja, jangan disinggah di sana gitu, ya. Gitulah. Ya. Untuk Singgah Sini Coffee sepenuhnya yang bertanggung jawab Mas Adit sendiri atau bagaimana? Untuk yang bertanggung jawab ada banyak, tapi yang paling yang harus mengambil keputusan di sini tuh saya. Soalnya yang dipilih untuk mengambil keputusan untuk sama anak-anak sendiri itu juga saya. Oh, iya. Jadi seperti itu. Bagaimana pemasukan keuangan Singgah Sini Coffee dari awal hingga saat ini? Untuk pemasukan sih naik turun. Iya. Nggak bisa lah kita stabil, namanya juga bisnis. Ada waktu kita lebih dari target, ada di bawah target, ya gitulah bisnis. Iya. Lalu bagaimana pemasukan keuangan Singgah Sini Coffee dari awal hingga saat ini? Untuk pemasukan sebenarnya kalau bisnis gini kan nggak bisa stabil ya, ada naik ada turun. Untuk awal-awal kita alhamdulillah bisa survive untuk pertama kali buka daripada yang lain-lain ya. Mohon maaf ya, bukan kita membandingkan, tapi alhamdulillah kita itu bisa membawa pangsa sendiri. Sebenarnya kita nggak mengelompokkan untuk orang-orang yang datang ke sini siapa, harus gimana, bisa semua, tapi yang mengelompokkan kan pasar sendiri. Jadi kita alhamdulillah untuk keuangan stabil sih, maksudnya bukan berarti sama terus itu enggak, cuman pernah kita turun, pernah kita naik gitu. Jadi ya begitulah namanya juga bisnis. Iya. Lalu apa rencana yang akan dikembangkan lagi untuk Singgah Sini Coffee ini? Rencana yang seperti apa ini? Untuk mungkin mau membuka cabang lagi atau bagaimana? Oke. Kalau cabang sih sebenarnya kita sudah ada di Surabaya. Sudah ada dari bulan Januari kemarin, sudah ada. Rencananya sih juga mau buka lagi, tapi belum, gara-gara ada COVID ini kan semuanya terganggu kan gitu. Iya. Lalu menu untuk teman-teman nih yang mau kesini mungkin lagi pengen kepo atau pengen tahu menu-menu apa sih yang di sini. Lah, menu best sellernya di Singgah Sini Coffee itu apa? Kalau di sini kan ada tiga jenis varian. Jadi ada coffee, non coffee, sama mix. Kalau coffee sendiri yang best seller itu Sultan Creamy. Sultan Creamy itu perpaduan antara kopi, full cream sama kental manis. Nah, itu yang jadi best seller dari pertama kali buka sampai sekarang itu Sultan Creamy. Kalau coffee. Kalau non coffee-nya sendiri sih ada dua sih sebenarnya yang paling sering dibeli di sini. Ada matcha sama coklat. Kalau mix sendiri itu ada mochafi sih. Jadi mochafi itu coklat sama kopi. Tuh. Nah, untuk biasanya memulai usaha baru pasti ada perizinan dong. Bagaimana ngurus perizinan dari awal yang untuk membuka Singgah Sini Coffee di sini? Untuk perizinan yang seperti apa ini? Perizinan resmi atau resmi atau apapun itu?
Perizinan resmi sih kita belum ada ya sebenarnya, belum ada, soalnya kan kita UMKM lah istilahnya. Iya. Jadi kita belum memikirkan untuk izin resminya gimana, dan berhubungan di sini kan tempat sendiri, jadi rumah sendiri, jadi kan nggak ada untuk izin resmi atau apa, mungkin izin ke pemilik pengurus KPRI ini untuk parkir aja sih, itu aja. Oh, iya. Mengapa lebih memilih usaha coffee shop kayak gini? Kenapa nggak usaha-usaha lain? Sebenarnya sih gara-gara saya sendiri suka ngopi sih. Oh, Terus lagi lihat trennya kopi lagi happening, jadi saya ya makin mantep gitu bikin bisnis kopi di sini. Jadi kan lebih banyak varian lah istilahnya di Jombang. Sudah banyak coffee shop dan semuanya sudah punya nama. Tapi kan kalau saya sendiri kan pengen gitu loh, iya. mendirikan coffee shop sendiri. Nah itu jadi sebenarnya yang bikin saya pengen membuka coffee shop ini. Nah, untuk teman-teman mungkin yang sering kesini kok menunya itu aja, mungkin ada yang sebagian kepikirannya itu. Adakah keinginan untuk menambah menu-menu yang lain di sini? Untuk sementara ini belum sih, soalnya kan balik lagi ke keuangan juga kan. Kalau nambah menu riset lagi dan perlu biaya lagi. Nah itu kita sebenarnya ada pengembangan lain selain menu itu. Jadi kita keep dulu. Oh, iya. Untuk omong-omong dari awal ini, luas kedai ini berapa sih kalau boleh tahu? Luasnya sih nggak gede ya, cuman ya bisa dilihat lah di sini nggak seberapa luas. Kita juga nggak menyediakan tempat banyak, soalnya ya terbatas itu tadi, tempatnya juga kecil. Terus kita juga nggak menyediakan wifi, nggak menyediakan fasilitas untuk gratis internet atau apa, soalnya kita di sini memang konsepnya dari dulu, dari awal buka itu untuk ngobrol. Oh, Jadi kan saya lihat di coffee shop lain itu kita nongkrong itu untuk main game. Nah sedangkan kita yang udah usia seperti ini kan untuk main game sendiri kan kayak buat apa sih kita itu hangout loh sama teman-teman gitu. Jadi kita itu lebih fokusnya ke ngobrol sih, jadi sharing lebih enak gitu sih kalau menurut saya. jadi lebih fleksibel, kayak santai-santai biasa gitu. Iya, jadi luasnya pun nggak besar sih, mungkin ya bisa dilihat kalau dari sini sendiri sih 2x3 untuk kedainya sendiri. Untuk tempat nongkrongnya pun cuman ya bisa dilihat 3x3 lah sekitar. Oh, iya. Berarti ini kepemilikan sendiri. Kepemilikan Oh, sendiri di iya. sini. Kalau gitu mengapa sih kok memilih lokasi di sini? Kenapa enggak yang di luar-luar? Untuk pemilihan lokasi sendiri sih ini sebenarnya opsi terakhir ya. Oh, Opsi terakhir. Saya sudah nyari di mana-mana dan nggak ada sewanya gitu loh. Maksudnya nggak disewakan dan harganya ada yang mahal, ada yang nggak sesuai dengan budget kita. Dan di sini kan kebetulan di sini tuh bisa, jadi ya kita pilih di sini dan untungnya nggak jauh dari pusat kota lah, iya. gitu sih. Nah, rata-rata konsumen yang membeli di Singgah-Sini Coffee itu dari remaja atau bagaimana? Kalau di sini sih dari SMA ke atas ya, untuk anak-anak SMA. Maksudnya SMA pun jarang sih sebenarnya. Jadi kebanyakan yang kuliah, kerja ke atas lah. Jadi ya itu tadi, balik ke pasar itu tadi. Kita nggak mengelompokkan, mereka sendiri yang mau ke sini gitu, yang memilih gitu. Untuk selanjutnya, untuk pengembangan produk, apakah mengikuti metode yang sama dengan kompetitor lain ataukah memiliki metode pengembangan produk sendiri? Untuk pengembangan itu sih kita nggak pernah mengikuti produk-produk lain ya. Kita punya sendiri, dan kalau saya pribadi dan teman-teman, kita nggak mau mengikuti orang. Kita harus jadi yang pertama, gitu sih. Kan di Jombang ini belum ada yang misalnya mengeluarkan ini, ya kita harus dului. Daripada kita yang mengikuti kalau saya sendiri tuh bukan tipe-tipe orang yang suka mengikuti orang. Saya pengen jadi yang menginfluence lah. Harusnya kita untuk generasi muda yang untuk umur seperti kita ini, kita harus jadi influence. Iya. Menurut saya seperti itu. Untuk bagaimana Anda menghadapi karakter konsumen untuk agar dapat meningkatkan penjualan? Kan banyak tuh karakter konsumen kayak diskonan atau gimana gitu. Nah kalau itu sih kita nggak kayak gimana, nggak kaku lah. Kita harus fleksibel mungkin, kan kita juga
menawarkan produk kita. Kalau kita terlalu kaku, yaitu tadi konsumen bakal lari. Itu sih. Jadi kita harus fleksibel. Kalau misalnya di kota kita ini kayak lebih suka, kalau saya lihat ini ya, lebih suka kayak promo. Nah, kita adakan promo memang. Kita adakan promo, tapi nggak setiap hari. Berapa bulan sekali atau hari-hari tertentu lah. Itu sih kalau kita. Jadi harus pintar melihat apa maunya pembeli gitu. Apakah terdapat penurunan atau kenaikan nilai penjualan dalam masa pandemi ini? Seperti yang kita ketahui, COVID sangat happening. Kalau COVID sendiri sih, dalam kondisi COVID ini sih 2 bulan awal COVID di Jombang ini kita tutup. 2 bulan tutup, nggak ada pemasukan sama sekali. Ya gimana, kan awal-awal orang pasti panik, pasti kayak aduh takut keluar, takut kemana-mana gitu sih. Terus kita buka lagi mulai bulan Mei kemarin. Alhamdulillah kita meningkat di bulan Mei itu. Bulan Mei sampai sekarang ini kita meningkat. Soalnya itu tadi pelanggan pada nunggu-nunggu iya, kapan buka. Iya. Apakah banyak pesaing yang jaraknya terlalu dekat dengan usaha Anda? Apa itu menjadi masalah bagi Singgah sini? Oke. Iya. Kalau dekat atau jauhnya sih sebenarnya dekat-dekat ya. Bisa dilihat sini Iya. juga banyak. Kalau buat saya sih itu bukan sebuah masalah ya. Karena kita punya keunggulan masing-masing lah. Jadi ya buat apa kita jadi takut gara-gara mereka itu dekat dengan kita atau gimana. Itu bukan masalah buat saya. Jadi kita harus, ya itu tadi balik lagi, kita harus punya sesuatu yang bisa membuat pembeli itu tertarik dengan kita sendiri. Itu. kesan dan image produk yang Anda tampilkan di usaha ini seperti apa? Kesan dan pesan dan image. Iya. Kalau saya sendiri sih ya, kalau dari saya pribadi, di sini saya sendiri pengennya elegan. Jadi kenapa kita pilih warna hitam, warna yang jarang kan orang kadang-kadang iya gelap. Itu kan terkesannya kalau dari saya sendiri itu elegan. Ya meskipun kita nggak besar, nggak yang mewah, tapi kan kita bisa menampilkan sesuatu yang elegan. Kayak seperti packaging atau kemasan yang kita sampaikan ke pembeli, kita harus seelegan mungkin. Itu sih kita fokuskannya di situ. Jadi nggak gimana ya, kita harus meskipun kecil itu harus terlihat mewah gitu, meskipun nggak terlihat, nggak kelihatan dari luar gitu sih. Nah, untuk selanjutnya, apakah Anda mengikuti tren masa kini untuk menarik perhatian konsumen? Kalau kita mengikuti tren harus ya, kita sebagai pebisnis harus mengikuti tren, tapi kita nggak perlu menyamakan apa yang harus kita lakukan dengan yang lain. Kalau menurut saya ya itu tadi harus mengikuti tren. Kita nggak bisa kita harus tetap seperti itu, nggak bisa. Soalnya namanya kehidupan pasti berubah lah. Gitu. Nah, untuk pengemasan, apakah Anda mempunyai cara pengemasan sendiri untuk penampilan produk Anda? Untuk pengemasan kita ada produk sendiri sih. Jadi kita ada beberapa package spesial lah untuk bisa dilihat di Instagram kita ya. Extraordinary latte. Kita pakai botol kaca yang nggak ada yang sama di Jombang ini. Terus untuk 1 liter ada latte in a bottle. Itu untuk packagingnya sendiri ya sebenarnya hampir sama lah dengan yang lain. Cuman kita menampilkan sesuatu yang beda dikit lah dengan yang lain. Terus ada lagi nanti hari ini kita launching latte versary. Jadi kita ada produk baru dengan packaging yang baru, spesial ulang tahun Singgah Sini. Gitu. Itu khusus hari ini atau bakal seterusnya dipakai? Untuk hari ini, khusus hari ini. Karena latte versary sendiri itu bisa digunakan lagi. Jadi packagingnya itu nggak sekali pakai. Jadi kita sambil mengurangi mengurangi sampah-sampah plastik gitulah. Jadi lebih ramah lingkungan. Untuk harga produk nih, bagaimana cara Anda bersaing harga produk dengan yang lain? Kan harga produk tiap usaha kan beda-beda. Bagaimana Anda kayak, oh ini lebih terjangkau, oh ini lebih enak loh gitu. Kalau kita sendiri sih harga ya. Jujur aja kita di sini pertama kali buka, kita pasang harga yang paling mahal di Jombang. Bisa di compare lah dengan yang lain. Yang lain 10.000, kita udah 12.000 sendiri. Kenapa saya pakai harga seperti itu ya? Soalnya
kita bisa lihat kan nanti lama kelamaan pasti ada kenaikan harga lah, kenaikan harga dari beberapa outlet-outlet lain. Jadi kita harus mengantisipasinya harus dari jauh-jauh sih. Jadi kita bukan berarti kita paling mahal terus kita kualitas jelek. Nah itu buat saya sih nggak seimbang lah. Kenapa saya pasang harga mahal dan kualitasnya pun harus seimbang seperti itu. Untuk strategi penjualan, bagaimana Anda cara strategi penjualan untuk tetap bertahan di banyaknya persaingan ini? Untuk strategi sendiri sih kita nggak bisa gimana ya. Untuk strategi sendiri sih seperti ide lah. Strategi itu kayak ide kita itu nggak bisa setiap hari itu ada kan. Mungkin kita hari ini ada ide, besok nggak ada. Nah itu sebenarnya kita catat gimana untuk 1 bulan ini apa yang harus kita lakukan. Oke, ini bulan ke depan apa. Jadi nggak bisa tetap gitulah ide strategi itu seperti itu. Untuk kegiatan promosi sendiri, apa yang Anda lakukan dalam kegiatan promosi dan apa saja kendala yang saat melakukan promosi? Promosi sendiri sih gini ya, awal kita buka itu kayak sebar pamflet lah. Nah kendalanya itu kadang-kadang orang itu kayak acuh gitu dengan kita memberikan pamflet, terus lebih turun ke pembeli itu kayak orang-orang itu agak acuh. Soalnya kita baru kan di sini, bukan sesuatu yang sudah dilihat oleh banyak orang. Itu sih kendala pertama. Untuk yang lain sih nggak ada sih kendala-kendalanya, yang lain nggak ada. Soalnya kita harus selincah mungkin lah untuk promosi itu. Berarti apakah Anda melakukan kayak promosi lewat media sosial? Iya, kalau media sosial pasti. Itu kan yang paling mudah, paling cepet diakses sama banyak orang dan bisa dilihat banyak orang langsung. Berarti selain media sosial ya itu pamflet? Sebar pamflet. Ya. Untuk memberi kesan kepada konsumen, bagaimana pelayanan yang Anda berikan? Kayak seperti pelanggan nih, udah lama, apa yang Anda berikan? Kalau di sini sendiri sih kita nggak boleh kaku lah. Kita harus ngajak ngobrol pembeli itu harus di sini. Sebenarnya itu harus. Kenapa? Karena coffee shop itu identik dengan antara barista dan pembeli itu harus punya ikatan. Jadi meskipun dia baru kesini atau sudah lama sering kesini, jadi kita harus saling ngobrol. Kan apa ya? Kayak seninya itu di situ. Karena barista pun kalau hanya serving biasa itu lama-lama bosen. Gitu sih. Jadi pelayanan itu harus kita utamakan untuk pembeli, untuk siapapun lah yang kesini. Kita harus menekankan untuk ramah, nggak kaku, harus ngobrol, itu sih sebenarnya. Nah, untuk awal mau mulai usaha, pastikan target pasar seperti tadi yang remaja. Adakah perubahan kayak, oh target pasar saya harus ini gitu? Awalnya seperti itu. Awalnya kita itu pengen masuk ke ranah SMA, anak-anak sekolah lah, kan di Jombang ini banyak anak sekolah. Kita udah coba, kita udah udah survei, udah coba, kok ternyata kurang berminat anak sekolah, ya kita nggak bisa paksakan. Jadi kalau yang sering kesini itu anak kuliah ke atas, ya kita fokusnya di situ saja. Nanti kalau menurut saya ya, ketika yang di atas sudah stabil, yang bawah pasti ikut. Nah itu namanya tren, gitu sih, gitu. Nah, kalau udah gitu, bagaimana respon mereka terhadap produk Anda untuk yang awal-awal itu? Untuk respon sih ya gimana ya? Kita pasti tanyanya soal rasa. Jawabannya pasti enak kok, gitu sih. Kan ya gimana ya? Kita nggak bisa tahu itu jawaban yang benar atau enggak, karena kita kan kayak mungkin dia nggak enak sama kita gitu sih. Untuk kalau respon seperti itu ya kita terima-terima saja. Terus kita harus lebih sering berinteraksi dengan konsumen sih. Iya. Gitu, untuk seperti respon-respon seperti itu kita harus lebih fleksibel sama konsumen sendiri. Untuk akhir-akhir ini kebutuhan pasar itu bagaimana menurut Anda? Kebutuhan pasar dalam hal apa ini? Dalam yang coffee shop, tetap coffee shop atau ada yang lain? Kalau coffee shop sendiri, kalau budaya ngopi sih dari tahun 5 tahunan belakang ini kan lagi naik ya kopi. Sebenarnya kopi itu sudah
Dari dulu banget ayah-ayah kita, orang tua kita kan setiap pagi ngopi. Ya. Nah sekarang ini di era milenial lah, orang-orang nyebutnya kan milenial. Budaya ngopi itu lebih kayak gimana ya? Bukan lagi hal yang tabu, jadi seperti lifestyle lah. Kalau nggak ngopi nggak enak gitu. Jadi kalau kita harus ketemu sama temen itu harus ngopi gitu jadinya. Jadi ya untuk sekarang ini ngopi sih sudah jadi gaya hidup buat saya. Iya. Nah, dengan banyaknya pesaing kayak seperti tadi, strategi apa atau daya tarik seperti apa yang Anda lakukan untuk menarik konsumen selalu ke sini? Kalau strategi itu sebenarnya nggak bisa kita sampaikan semua ya, kan itu kan itu seperti rahasia iya. Apa yang harus kita lakukan ke depan itu nggak bisa kita sampaikan semua. Kita sih lebih ke yaitu tadi, kita dari awal sampai sekarang sudah cukup lah kita mengejar, kayak kita mengejar kucing itu, kita kalau mengejar kucingnya pasti lari. Kalau kita memberi sesuatu seperti ikan untuk kucingnya pasti datang. Nah itu aja sih mindset kita seperti itu sekarang. Ya. Untuk selanjutnya, keunikan Singgah Sini Coffee itu seperti apa? Biar ada kayak uniknya Singgah Sini ini loh gitu. Itu tadi packaging tadi. Selain packaging Atau mungkin rasa atau apa? Nah kalau rasa sih sebenarnya relatif ya. Kita bisa sebutin apa, outlet A lebih enak, kita lebih enak, yang lain lebih enak, itu sebenarnya bisa. Tapi kita punya paten sendiri soal rasa. Kalau saya sendiri ya, kita harus menjual produk yang orang lain itu nggak bisa membuat itu gitu. Jadi kita harus punya apa, image sendiri lah, rasanya oh Singgah Sini itu seperti ini. Jadi ketika minum meskipun nggak ada labelnya Singgah Sini, orang tahu itu pasti kopinya Singgah Sini gitu. Iya. Untuk awal memulai usaha, pertimbangan apa yang Mas Adit lakukan, semisal seperti mempertimbangkan bahan baku atau lainnya? Kalau pertimbangan itu sih ya kembali ke modal ya. Jadi kita dengan modal segini kita bisa dapat apa aja. Jadi pertimbangannya sih itu. Kalau pertama kali buka ya dari modal itu sendiri. Adakah kendala dari bahan baku atau tahap produksi waktu saat ini? Kalau sekarang sih nggak ada ya. Soalnya kan kita sudah lebih luas lah, luas dalam arti kita sudah tahu kita harus bulan ini berapa. Sebenarnya kita sudah bisa mengatur itulah. Kalau sekarang ini untuk pertama ya pasti kita kayak bingung lah. Ini kita harus berapa. Soalnya kan jujur aja kita belum pernah membuat bisnis seperti ini. Jadi kan istilahnya seperti muter terus. Ketika habis kita harus order itu. Jadi bingung lah, awal-awal kita bikin itu bingung sebenarnya. Nah, untuk kembali lagi ke menu, berapa banyak variasi yang dimiliki di Singgah Sini? Ada berapa ya? Yang coffee-nya ada 5 ya. Non coffee-nya ada 5, non coffee ada 4, yang mix ada 3. 3. Yang mix ada 3. Untuk harga sendiri masing-masingnya berapa? Harganya kalau kopi 12.000, kalau non coffee 15, mix juga 15. Kalau biasanya memulai usaha pasti ada struktur organisasi. Bagaimana struktur organisasi di Singgah Sini Coffee? Bagaimananya ini gimana maksudnya? Struktur organisasi kayak ada biasanya kayak CEO, asisten kayak gitu. Ya sebenarnya kalau struktur organisasi sih sudah terbentuk. Kita itu ada owner sendiri, CEO, marketing sendiri, terus stok sendiri, keuangan sendiri. Jadi ada 3 divisi lah di sini nih. Jadi stok itu sama riset. Jadi satu. Jadi ada tiga bagian, 3 divisi di sini. Ya. Bisa dijelaskan masing-masing tugasnya atau keahliannya? Untuk owner sendiri kan pasti bukan owner sih sebenarnya. CEO. Jadi kita apapun semua harus ikut CEO. Jadi kalau marketing otomatis dia harus pintar untuk melihat pasar. Apa yang dimau pasar yaitu marketing. Promo, terus Instagram itu marketing. Kalau stok itu bagiannya ya ini harian. Kita jual berapa cup, kita apa aja yang dijual. Itu yang nyatet nanti bagian stok. Untuk sisa berapa kilo, berapa
berapa gram itu nanti stok yang mengatur. Terus riset itu ya seperti kita pengembangan itu tadi, seperti menu, terus packaging dan lain-lain, itu bagiannya riset. Kalau keuangan pastilah tahu sendiri, Iya. keuangan setiap bulannya harus tertata, Iya. apa yang harus dilakukan keuangan, stok minta ini, keuangan sanggup nggak? Kalau nggak sanggup ya kita keep dulu gitu sih. Iya. Untuk berapa sih jumlah karyawan di sini? Kalau karyawan sendiri sih ada 3 ya. Tiga. Ada 3. 3. Jadi yang lain itu sudah bagiannya yang di atas karyawan. Jadi sebenarnya kita nggak ada perbedaan sih antara karyawan, owner atau yang lain, itu nggak ada perbedaan. Kita semua anggap di sini itu temen gitu. Ya, lebih santai gitu Lebih biasanya. santai. Iya. Kalau misalnya karyawan kok terlalu kaku, mereka nggak pernah mau ngobrol jadinya. Jadi kita seluas mungkin. Iya. Jadi semua kita anggap teman. Iya. Untuk sistem tunjangan atau penggajian nih, kalau di sini harian atau bulanan? Gajian itu sebenarnya bulanan, tapi dihitungnya per hari. Jadi kalau nggak masuk ada konsekuensi sendiri, misalnya izin ada konsekuensi sendiri. Untuk tunjangan sendiri sih kita nggak ada ya, cuman adanya bonus. Jadi kita hari ini target segini, kalau terpenuhi mereka dapat bonus gitu. Oh, seperti itu. Nah, untuk ngomong-ngomong ini masalah keuangan. Nah, untuk pendapatan, perkiraan pendapatan singgah sini berapa sih Per bulan omset ya? Ya, omset. Omsetnya sekitar ya 10 sampai 15 lah. 10 sampai 15 juta. Ya. Untuk memulai usaha ini modal apa saja yang dimiliki? Modal yang dimiliki, Harus berani, harus apa? oh gitu, oke. Kalau harus berani sih, ya harus berani. Sebagai pebisnis itu kalau kita nggak mencoba, nggak melakukan, kita nggak akan tahu apapun. Jadi kita kalau dibilang nekat, ya harus nekat. Kita harus menjalankan apa yang ada di pikiran kita. Kalau hanya angan-angan pun kita nggak akan jadi pebisnis. Iya, Gitu. betul. Iya. Berapa besar dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? Untuk memulai ini sih kurang lebih 30 juta. Kalau awal-awal itu udah semua atau Udah semua sih, udah semua. udah bersih gitu? bersih. Iya. Untuk biaya operasional, berapa biaya operasional harian, bulanan, sampai tahunan? Operasional sih dalam hal apa ini? Kalau seperti pendapatan per hari atau gimana? Yang ngeluarin kayak harus beli gelasnya atau beli kopinya kayak gitu. Kalau seperti itu sih kita nggak Bulanan. ngitungnya bulanan sih, nggak harian ngitungnya. Jadi bulanan. Jadi kalau kopi, kalau mungkin kita tergantung bulannya ya, kita tergantung pasarnya juga. Kalau di sini sekitar 7 sampai 10 lah. 7 kilo sampai 10 kilo kalau kopi. Kalau yang lain ya mungkin di bawah itu kan, soalnya kita fokusnya di kopi. Jadi Iya, iya. kopi sekitar segitu. Untuk yang terakhir, mungkin memberi pesan kepada teman-teman yang ingin memulai usaha tapi takut, bagaimana sih caranya? Aku takut memulainya kayak gitu. Kasih pesan Mas Adit terakhir. Kalau ingin memulai usaha ya, kita jangan takut untuk mencoba. Segala hal yang tidak dicoba kita tidak akan tahu hasilnya gimana. Nekat, nggak apa-apa nekat. Yang penting ada seimbang dengan kemauan usahanya. Kalau kita asal nekat, nggak ada pergerakan atau nggak ada ide-ide baru, ya sama aja kita bunuh diri kan. Iya. Kita harus gimana ya? Kalau saya sendiri, buat saya itu usaha itu harus dibarengi dengan doa juga, keberanian. Yang penting kalau saya sendiri ya, masih saya sendiri, jalan aja dulu. Untuk hasil gimana, nggak usah dipikir. Kalau misalnya hasilnya jelek ya, katakan jelek, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah mencoba, kamu tahu gimana apa yang harus dilakukan lagi. Iya. Tapi ketika jatuh jangan sekali-sekali nggak mau bangun. Iya. Kalau kamu jatuh nggak mau bangun, ya buat apa jadi pebisnis? Iya. Yang penting itu harus berani kalau buat saya. Berarti intinya pembisnis ini tuh harus berani, pantang menyerah. Meskipun gagal jangan Iya. takut kayak gitu. Ya. Terima kasih Mas Adit. Nah, untuk terakhir kalinya saya banyak terima kasih kepada Mas Adit yang udah meluangkan waktunya, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.